Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Ahmad Rozak dari kelas praktikum C dengan NIM 070. Pulse Width Modulation atau PWM. PWM adalah teknik mengatur daya rata-rata ke beban. Misalnya, motor DC dengan menyalakan dan mematikan sumber tegangan secara cepat. Sinyal PWM ditentukan oleh dua parameter utama, yaitu frekuensi, berapa cepat siklus on dan off. Jadi, dan duty cycle, presentasi waktu sinyal berada di keadaan on dalam satu siklus secara matematis seperti ini. Jadi, cycle sama dengan T per on bagi T period kali 100. Daya rata-rata yang diterima motor sebanding dengan duty cycle. Makin besar duty, makin besar torsi atau kecepatan rata-rata. Pemilihan frekuensi penting. Frekuensi rendah beberapa ratus Hz bisa menyebabkan suara bergetar atau audible dan getaran mekanis. Frekuensi terlalu tinggi meningkatkan switching loss dan EMI. Untuk motor DC atau driver bridge umum, rentang praktis sering 2-20 kHz. Untuk aplikasi yang ingin menghindari audible noise, biasanya lebih dari 16 kHz. Untuk motor besar atau kebutuhan presisi tinggi, frekuensi dan metode pengendalian dipilih berdasar trade-off efisiensi respon kontrol dan EMI. Seperti ini implementasi praktis. PWM biasanya dihasilkan oleh timer hardware di microcontroller untuk jitter rendah dan beban CPU rendah dan diteruskan ke driver area seperti MOSFET atau hard bridge agar transisi switching tidak merusak MOSFET atau menimbulkan interferensi. Perhatikan dead time antara switching transistor, snubber atau RC atau RC damper, dan layout PCB. Jika tujuan mengontrol kecepatan, BWM dipadukan dengan loop control, misal PID, yang membaca umpan balik kecepatan sensor atau encoder, lalu menyesuaikan duty. Untuk pengukuran arus atau perlindungan, biasanya dipasang current sensing atau SUN atau alat pengukur dan proteksi overcurrent. Selanjutnya itu encoder 2 pin, incremental atau kuadratur, prinsip dan praktik. Encoder 2 pin yang dimaksud biasanya encoder incremental, kuadratur. Dua sinyal digital A dan B yang merupakan gelombang persegi dengan beda fase sekitar 90 derajat kuadratur. Dari pola perubahan A dan B, kita dapat menentukan dua informasi penting secara real time. Perpindahan sudut, jumlah pulsa, posisi relatif, dan arah rotasi, urutan perubahan fasa menentukan maju atau mundur. Karena tiap pulsa naik atau turun pada kedua kanal memberi kesempatan perhitungan. Ada beberapa mode decoding. Kali satu, hitung 1 Hz per pulsa. Kali dua, hitung 2 Hz. Dan kali empat, hitung keempat Hz. Rising plus falling pada A dan B. Kali empat memberikan resolusi paling tinggi, misal encoder 600 PPR sampai 2400 cons atau ref pada kali empat. Hitung kecepatan atau posisi dengan rumus sederhana. Jika dalam interval waktu terdeteksi N langkah dan encoder punya P atau pulsa, perputaran P sama dengan PPR, maka RPM sama dengan N P kali 60 per P. Dan posisi dalam putaran sama dengan N per P. Untuk akurasi timing, lebih baik gunakan timer hardware atau input capture atau encoder counter di microcontroller atau bukan polymer. Sebenarnya itu integrasi antara MATLAB Simulink dan Arduino memungkinkan proses kendali motor DC dilakukan secara langsung dan interaktif melalui komunikasi real time antara perangkat lunak dan perangkat kelas. Penggunaan PWM sebagai sinyal kendali memberikan cara efisiensi untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor tanpa kehilangan energi secara signifikan, sedangkan penggunaan slider memberikan pengendalian dinamis yang lebih fleksibel. Encoder dua kanal berfungsi sebagai sensor umpan balik untuk membaca posisi dan kecepatan motor secara akurat sehingga sistem dapat memantau respons motor terhadap sinyal PWM yang diberikan. Kombinasi antara PWM dan encoder ini membentuk dasar dari sistem kendali tertutup atau closed loop control, di mana Simulink tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menyesuaikan output berdasarkan data aktual dari sensor. Dengan demikian, membentuk sistem motor DC yang terintegrasi, efisiensi, dan ideal untuk pembelajaran maupun penelitian dalam bidang motor modern. Mungkin selanjutnya yaitu kita akan mensimulasikan bagi contoh. Oke, pertama-tama kita akan
merangkai komponennya yang awal dari sini. Nah, ini namanya konstan. Terus mungkin kita akan ya. Terus selanjutnya itu ini delta tipe. Oh, ah, ini komponennya itu. Oh, oh ya. Terus kita ubah nilai go to tag-nya jadi ppm. Ini mungkin komponennya saya belum hafal semua. Terus ini namanya konstan. Terus ini switch. Tapi air masih proses. Oke, ini PWF. Ini konstan. Konstan. Ini berapa? Tuh. Oh, ini salah. Ini Goto. Terus kita ubah BBM. Ah, sabar masih loading. Wah, ini wah, kita bukan ini ke switch bagian atas. Terus kita rangkai dulu kan.
konstan nilai nol. Wah, jadi nol. Tuh, nol. Dan sini ya, bukan ini, terus kita connect maksimum 255. Seperti ini. Nah, seperti ini yang pertama. Terus kita akan tambahkan lagi di ini, ini, pin A, pin A2, pin B2. Kita samakan dengan modul. Terus kita tambahkan split. Terus ini, play. Terus ini, terus ini taruh dulu. Kop, pada sini. Kita tambahin portnya. Tools, view, configuration properties. Tambahin port kedua. Di zoom. Maaf, zoom. Nih,
Satu. Terus kita tarik dari sini ke sini, dan ini juga tarik ke sini. Selanjutnya kita akan hubungkan. Sudah seperti ini, maka kita akan pilih. Selanjutnya itu simulasi pada saat praktikumnya. Ini grafik BWM-nya. Jelasan saya beritahu di akhir seperti ini. Ubah slidernya 255. Nah, maka akan grafiknya akan naik, dan eh, kipasnya akan putar searah jarum jam. Nah, jika eh, slidernya kita mentokkan ke kiri, ke minus 255, maka eh, kipasnya ini akan berlawanan searah jarum jam. Nah, cara mengubahnya seperti itu. Mungkin seperti itu eh, cobaan praktikumnya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian ini. Eh, Rangkaian ini untuk mengatur arah dan kecepatan motor DC dengan sinyal PWM dua arah pada pin 5 dan 6 Arduino. Ini 5 dan 6. Nilai PWM dari slider ini berkisar antara minus 225 ini sampai 255, di mana nilai positif membuat motor berputar searah jarum jam melalui pin PWM 5 ini, sedangkan nilai negatif membuat motor berputar berlawanan searah jarum jam melalui pin PWM 6 ini. Saat nilai PWM dari 0, sinyal dikirim ke pin 5, dari pin 6 di set 0, sehingga motor berputar maju. Begitupun sebaliknya, jika PWM lebih kecil dari 0 atau minus, nilainya dibalik menjadi positif, lalu dikirim ke pin 6. Sementara pin 5 di set 0, membuat motor berputar mundur. Dengan demikian, arah putaran ditentukan oleh tanda nilai input, dan kecepatannya ditentukan oleh besar nilai absolut PWM. Jika dirangkai kedua pin dihubungkan ke input driver motor, misalnya L298N, sistem ini memungkinkan pengendalian kecepatan dan arah motor secara halus hanya
dengan satu kontrol slider di Simulink. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dan hasil praktikum PWM ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.